Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah, yakni pada kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 yakni keberagaman budaya bangsaku. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Mutasim Billah. Jadi peninggalan sejarah dibagi menjadi 3, yakni peninggalan sejarah Hindu, kemudian peninggalan sejarah Buddha, kemudian peninggalan sejarah Islam. Kemudian yang selanjutnya kompetensi inti. Yang pertama yakni menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, sekolah, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yakni mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, menunjukkan perilaku jujur di sekolah. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul mulia. Dan kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat dengan identitas bangsa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama yakni siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dan dari teks materi. Yang kedua, siswa mampu memahami kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam. Yang ketiga, siswa mampu memahami sumber daya alam dan potensi alam. Yang keempat, siswa mampu memahami potensi alam yang ada di Indonesia. Yang kelima, siswa mampu memahami kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam. Kemudian selanjutnya yakni macam-macam peninggalan sejarah. Tadi sudah disebutkan bahwa macam peninggalan sejarah yakni berupa Hindu, Buddha, Islam. Kemudian peninggalan dalam agama Hindu berupa prasasti, arca, kitab atau karya sastra, dan candi. Kemudian pada peninggalan bercorak Buddha yakni berupa prasasti dan candi. Yang ketiga, peninggalan dari agama Islam berupa masjid, makam, seni ukir atau kaligrafi, istana, dan kesusastraan. Kemudian yang pertama yakni peninggalan bercorak Hindu. Kemudian prasasti. Contoh dari prasasti dari peninggalan Hindu yakni prasasti Kutai yang berada di Kalimantan Timur, kemudian prasasti Ciaruteun yang berada di Bogor, kemudian prasasti Canggal dari Magelang, dan lain-lain. Kemudian candi seperti Candi Prambanan yang berada di Sleman, Yogyakarta, Candi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, Candi Gedong, Songo, Semarang, Jawa Tengah, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya arca. Contoh arca atau patung dari peninggalan Hindu yakni arca Airlangga dari Kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Timur. Kemudian arca Kertarajasa Jawardhana, patung perwujudan raja pendiri Kerajaan Majapahit. Kemudian yang ketiga, Prajna Paramita perwujudan Kenedes dari Kerajaan Singosari. Kemudian kitab atau karya sastra. Contohnya yakni Kakawin Bharatayuddha. Kitab ini berisi kisah peperangan kaum Korawa dengan Pandawa. Kemudian Kakawin Hariwangsa. Kitab ini berisi kisah saat Prabu Tresna
titisan Batara Wisnu ingin menikah dengan Rewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka, dan lain-lain. Kemudian peninggalan sejarah Buddha. Yang pertama, peninggalan berupa candi seperti Candi Mendut, Candi Muara Tikus, Candi Borobudur, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, candi berupa prasasti seperti prasasti kedudukan bukit, prasasti Kalasan, dan prasasti Tuk Bukit, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, peninggalan sejarah Islam. Yang pertama berupa masjid seperti contohnya Masjid Indrapura, Masjid Demak, kemudian Masjid Kudus. Yang kedua berupa makam, yakni makam Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua makam Iskandar Muda. Yang ketiga makam Maulana Malik Ibrahim. Kemudian upaya menjaga kelestarian peninggalan sejarah, yakni melakukan penjagaan atau pemetaan terhadap tempat-tempat yang diduga terdapat peninggalan sejarah. Kemudian melakukan penelitian terhadap peninggalan sejarah tersebut. Kemudian melakukan pemugaran atau perbaikan atau pembangunan kepada peninggalan sejarah tersebut supaya tetap lestari. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan dan perawatan. Kemudian yakni menghargai peninggalan sejarah. Upaya untuk menghargai peninggalan sejarah yakni dengan cara mengunjungi tempat bersejarah tersebut. Kemudian mempelajari bukti peninggalan sejarah tersebut dengan membaca sejarah atau buku-buku tentang sejarah tersebut. Kemudian membandingkan berbagai peninggalan sejarah. Maksudnya yang pertama sistem pemerintahan, kehidupan, yang kedua kehidupan masyarakat, kemudian kesenian dan kebudayaan. Membandingkan di sini seperti apakah sistemnya sudah pas dalam waktu itu, apakah sistemnya sama dengan saat dipakai Hindu sama Buddha, apakah sama begitu. Kemudian kehidupan masyarakat saat Hindu tersebut. Kemudian kesenian dan kebudayaan. Kemudian soal esai. Yang pertama, hal yang harus dilakukan agar peninggalan sejarah dapat terawat dengan bagus. Apa yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua, sebutkan salah satu cara menghargai peninggalan sejarah. Ketiga, salah satu bentuk peninggalan sejarah Buddha. Apa contoh dari peninggalan Buddha? Sebutkan. Kemudian yang keempat, sebutkan salah satu peninggalan sejarah Islam serta contohnya. Kemudian yang kelima, mengapa kita harus mempelajari peninggalan sejarah tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.